Selamat pagi dan selamat datang di Graduation MDP 2020. Wow, luar biasa itu kan. Oke, baik. Di tengah-tengah kita sudah hadir juga yang terhormat Bapak Joni Hartono, Bapak Patrick Atmajaya, dan Bapak Handi Halim. Dan tidak ketinggalan juga yang luar biasa, para mentor dan trainer dari MDP 2020. Oke, nah tidak lengkap rasanya ya, saya tidak menyapa ya, yang sedang tegang-tegangnya, wah, yang sedang cemas, yang sedang dak-dikduk ya, para peserta MDP 2020. Halo, apa kabar? Dadah-dadah ke kamera. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, untuk mengurangi rasa cemas ya, rasa deg-degan, rasa tegang, mari kita awali pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Santika dan akan dilanjutkan dengan Mars Encephal dan Kalbe Pancasrada. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kepada Bapak Santika, kami persilakan untuk maju ke depan. Tes 1. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu semuanya. Pagi ini sebelum acara dimulai, marilah kita hening sejenak, mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu melalui virtual Zoom. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dan saya akan pimpin dengan doa Hindu. Doa dipersilahkan. Om Awigenam Astu Namasidam Om Sidirastu Tadastu Astu Swaha. Om Yang Widi, puja dan puji syukur hamba haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul melalui virtual Zoom acara Graduation MDP 2020. Om Yang Widi, atas kemurahan hati-Mu, berkatilah kami kelancaran acara hari ini dari awal hingga akhir nanti. Om Yang Widi, atas kemurahan hati-Mu pula, berkatilah kami kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan di dalam mengemban tugas kami masing-masing, sehingga bisa memajukan perusahaan kami tetap bertumbuh dan berkembang. Om Yang Widi, kami manusia yang lemah, tidak luput dari perbuatan dosa. Maka dari itu, ampunilah segala dosa, segala kehilapan dan keterbatasan kami. Om Yang Widi, ampuni pula dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Om Yang Widi, hanya doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan kehadirat-Mu, kiranya Engkau menyempurnakan doa kami serta mengabulkannya. Om Triambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Damai di hati, damai di bumi, damai di akhirat. Berdoa selesai. Kami putra-putri Encephal berkarya di seluruh persada Nusantara. Kami sumbangkan jiwa raga bagi bangsa Indonesia. Sehati sepikir satukan tujuan, wujudkan hidup sehat bahagia. Teguh pantang menyerah, kita maju bersama mengabdi bagi
Ensafar, Ensafar, utamakan kepuasan pelanggan, berjuang, berkarya untuk kemajuan bersama. Inovasi yang terdepan, yang terbaik untuk bangsa Indonesia melalui mutu layanan prima. Ensafar jaya selamanya. Kami putra-putri Ensafar berkarya di seluruh pesada Nusantara. Kami sumbangkan jiwa raga bagi bangsa Indonesia. Sehati sepikir satukan tujuan, wujudkan hidup sehat bahagia. Teguh pantang menyerah, kita maju bersama mengabdi bagi Indonesia. Ensafar, Ensafar, utamakan kepuasan pelanggan, berjuang, berkarya untuk kemajuan bersama. Inovasi yang terdepan, yang terbaik untuk bangsa Indonesia melalui mutu layanan prima. Ensafar jaya selamanya. Melalui mutu layanan prima. Ensafar jaya selamanya. Trust is the glue of life. Saling percaya adalah perekat di antara kami. Mindfulness is the foundation of our action. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Innovation is the key to our success. Inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Strive to be the best. Bertekad untuk menjadi yang terbaik. Interconnectedness is a universal way of life. Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Ya, baik Bapak Ibu semua, kami persilakan untuk duduk kembali. Tadi kita sudah menyaksikan ya rangkaian pembukaan acara hari ini. Wah, pastinya peserta MDP 2020 sekarang lagi merasa cemas, lagi merasa deg-degan ya, lagi merasa tegang juga. Nah, di sini juga udah ada Pak Santika ya di dalam studio, tadi juga kayaknya dari tadi bengong aja ya. Kayak lagi deg-degan nunggu hasilnya. Wah. Doanya kusyuk banget tadi. Oke. Nah, bisa kita lihat nih ya bahwa Bapak peserta MDP di sini pada kompakan, pada pakai background. Wah, backgroundnya cakep-cakep dan keren-keren. Katanya saya dapat bocoran nih dari panitia kalau backgroundnya ini inisiatif dari peserta MDP 2020. Tepuk tangan dulu dong.
Keren banget ya. Saya yakin nih pasti MDP 2020 waktu program kompak banget, makanya bisa selaras seperti ini gitu. Nah, daripada kita makin deg-degan, kebanyakan saya ngomong, langsung aja sebelum kita mendengarkan hasil kelulusan MDP 2020, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Joni Hartono. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi rekan-rekan dari kantor pusat, kemudian teman-teman dari cabang, para trainer, para mentor, dan terlebih untuk para peserta MDP yang saya hormati semua. Pagi ini tentu buat kami manajemen sebagai hari yang istimewa ya, karena hari ini hari graduation, hari bersejarah buat teman-teman yang jadi peserta, karena pada hari ini dari 13 peserta mungkin akan keluar pengumuman ya, mudah-mudahan semua lulus ya, mudah-mudahan. Saya juga nggak tahu ya, jadi saya nggak bisa ngasih bocoran ya, semua dipegang oleh panitia ya. Rekan-rekan semua, tentu seperti saya sampaikan di saat kita melakukan training ya, bahwa ada alasan yang khusus ketika kita mengadakan program EMDP ya. Ini sudah batch keberapa ya. Artinya bahwa memang kami sebagai manajemen sangat serius untuk mempersiapkan kalian ini untuk mendapatkan pengetahuan lebih ya, skill lebih di dalam memasuki jenjang yang lebih daripada yang kalian saat ini jalankan ya. Jadi kami sangat serius untuk itu, sehingga setiap saat materi yang diberikan tentu disempurnakan, diperbaharui ya. Kita tahu sendiri bahwa organisasi kita, perusahaan kita berkembang secara cukup cepat ya, artinya baik secara value maupun secara pengembangan usaha-usaha baru. Nah, hal ini mesti diimbangi juga dengan apa? Diimbangi dengan kecepatan kesiapan orang. Nah, ini kadang-kadang terus terang kita sering tanda petik ya, kita sering tertinggal. Ya, tertinggal dalam arti pertumbuhan organisasi jauh lebih cepat daripada kesiapan orang. Nah, ini yang tentunya jadi PR kita bersama ya, bukan sekedar PR dari teman-teman HR ya, juga bukan dari manajemen, tapi terlebih kepada individu-individu yang memang siap untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Nah, EMDP ini adalah sarana. Ya, sarana buat teman-teman yang memang mau siap tumbuh berkembang sejalan dengan pertumbuhan perusahaan kita ya. Saya lihat ada 13 orang ya, 13 orang jadi peserta, terdiri dari orang sales, paling dominan nih orang sales ya, orang sales, orang FA, dan orang audit. Saya pikir cukup bagus ya, artinya ada kombinasi. Memang mungkin yang selalu saya harapkan sebetulnya
dari orang logistik nih ya. Orang logistik, saya selalu berharap bahwa orang logistik ada ya dari logistik lah, mungkin ada apoteker yang berkarir mulai dari apoteker penanggung jawab sampai mungkin satu saat jadi warehouse, kepala gudang atau kepala transportasi, kemudian punya keinginan untuk berkembang ke arah sektor yang lebih luas. Nah ini berulang kali kita challenge, nggak pernah muncul nih ya. Jadi buat teman-teman di logistik, di supply chain, coba ya. Jadi ada nggak gitu yang punya keinginan untuk tumbuh berkembang seperti yang kita harapkan ya, apoteker ya. Karena kita ini perusahaan yang syarat dengan regulasi, dengan segala macam, sering muncul pertanyaan, ada nggak kepala cabangnya yang apoteker? Hampir nggak ada ya, hampir nggak ada, bukan hampir nggak ada, memang nggak ada mungkin ya. Jadi nggak ada nih kepala cabang yang apoteker ya. Jadi ini challenge nih buat kita semua. Bahkan secara spesial saya ngangkat Pak Medi sebagai HRGA ini, backgroundnya apoteker loh. Ya, Pak Medi itu sebagai HRGA ini backgroundnya apoteker. Lucu kan? Biasa yang jadi HRGA itu orang psikologi ya. Orang psikologi atau orang dari hukum gitu ya. Nah ini saya memang sengaja saya ajak Pak Medi untuk bergabung dengan kita dengan backgroundnya apoteker. Ya, kenapa? Ya memang kita harus mix lah ya. Ada orang yang memang paham dan dengan kekhasan kita di bidang distribusi ya, PBF ya khususnya. Teman-teman, dari 13 orang tersebut tentu setelah kalian ikut pelatihan baik yang sifatnya virtual training ya maupun on the job training ya, tentu dengan background masing-masing tidak cukup sebetulnya. Kira-kira 3,5 bulan plus 2,5 bulan ya kalian on the job training. Mungkin dari orang sales mesti belajar finance accounting, mesti belajar logistik, mesti belajar transportation, mesti belajar supply chain. Dia ngelotok lah kalau sales itu dengan customer, tapi mungkin di aspek bidang yang lain dia harus berusaha lebih keras. Begitu pula sebaliknya ya, teman-teman dari yang non sales, orang FA, orang audit sama. Ya, mendapatkan fungsi-fungsi yang lain untuk memperkaya dia. Nah, hal yang mungkin harus dia ekstra keras adalah berinteraksi dengan para pelanggan ya, customernya. Nah ini hal-hal yang mungkin tidak cukup dengan waktu 3,5 bulan plus 2,5 bulan. Ya, jadi ketika ya mudah-mudahan nanti teman-teman lulus kemudian ditempatkan di fungsi yang lebih luas, harus berusaha menambal, mengisi hal-hal yang selama ini mungkin ya bukan kelemahan, menjadi kekurangan jam terbang kalian di bidang tersebut. Jadi kalau orang sales ya jangan karena passionnya di sales, karena hobinya di sales, waktu jadi dia kepala cabang atau wakil kepala cabang, ya dia demennya nge-sales aja gitu kan, karena saya memang bidangnya itu Pak. Nah, jangan, justru dia harus memperkaya fungsi yang lain. Ya, harus memperkaya fungsi yang lain. Jangan malah menghindari gitu loh. Saya nggak demen banget nih dengan pekerjaan yang di logistik dan sebagainya atau pekerjaan FA. Malah dihindari, justru jangan. Justru kalian harus tambah di sananya. Ya supaya kalian jadi makin lengkap ya sebagai satu saat menjadi pimpinan ya. Itu mungkin yang ingin kami tekankan sebelum saya saya juga ingin sampaikan bahwa
regenerasi organisasi secara alamiah terjadi ya. Kemarin kita mulai terjadi transisi ya di cabang-cabang. Ada ABM yang sudah mulai masuki usia purna tugas, kemudian sudah diganti dan sebagainya ya. Itu secara natural terjadi dan memang EMDP ini salah satu tempat di mana kalian pada akhirnya mungkin bisa mengisi pos-pos yang memang kosong tersebut ya. Itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada teman-teman yang jadi trainer ya kan, baik dari kantor pusat ya maupun dari teman-teman cabang, kemudian juga kepada para mentor ya, utamanya para ABM, para GM dan sebagainya yang sudah mendampingi adik-adiknya ini supaya nanti siap memasuki dunia baru mereka ya. Ya, kita berharap bahwa teman-teman nanti yang ditempatkan ini adaptasinya tidak terlampau lama ya, karena memang sudah mendapatkan trainer yang istimewa, sudah mendapatkan mentor yang istimewa, sehingga mereka adaptasinya harusnya tidak terlalu lama ya. Toh semuanya orang dalam ya, saya lihat orang dalam kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga khususnya kepada tim HR ya yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa modul ya kan, modul pelatihan, kemudian schedule dan hal-hal lain yang luar biasa ya, baik yang sifatnya virtual maupun sifatnya on the job. Karena tanpa modul yang baik, tentu teman-teman tidak mendapatkan tidak bisa memperkaya wawasan dan pengetahuannya ya. Itu aja yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat sudah menyelesaikan ya, saya barunya ngomongnya gitu. Selamat teman-teman sudah menyelesaikan program EMDP dengan baik ya. Mudah-mudahan semua lulus, dan selalu saya sampaikan terimalah apa yang diputuskan oleh manajemen. Semua pasti punya rencana baik ya. Kadang-kadang orang bilang, aduh kok saya yang di Jayapura gitu kan, kayak gitu kan. Pasti manajemen punya rencana baik ya. Aduh kok saya yang di buka cabang baru di mana, ya di mana deh gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang mesti direspon secara positif ya, karena pada akhirnya kita selalu punya rencana karir buat semua ya, buat semua teman-teman di cabang terutama. Kita punya rencana karir setelah ini kemana, yang pada akhirnya semua buat kebaikan organisasi dan buat kebaikan kalian juga gitu ya. Tidak ada rencana atau yang kami persiapkan itu buat membuat kalian menderita, nggak ada lah ya. Semuanya tujuannya baik, hanya mungkin caranya harus bagaimana ya. Ada orang yang memang harus dibina di daerah yang dia harus lebih keras lagi, atau ada yang oke dikasih tempat yang untuk sementara tanda petik dia menikmati dulu, nanti satu saat digembleng lagi ya. Jadi selalu ada cara-cara seperti itu ya. Itu aja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan semoga hasil yang hari ini diumumkan menggembirakan kita semua. Sekali lagi terima kasih, sukses buat kita semua.
Ya, Bapak Ibu, itu tadi sambutan dan pencerahan ya untuk kita semua dan untuk peserta MDP 2020. Nah, pastinya peserta MDP 2020 makin kesini makin tegang dan makin deg-degan ya untuk menerima hasilnya. Aduh, kira-kira lulus nggak ya? Atau nanti saya ditempatkan di mana ya? Tadi pesan dari Pak Joni ya, udah dikasih selamat tuh, tapi selamat sudah berproses, selamat sudah menyelesaikan program MDP 2020. Tapi hasilnya seperti apa? Kita nantikan ya hasilnya. Mungkin bisa berdoa dulu. Pak Kadek udah senyum-senyum aja gitu ya. Aduh, Pak Kadek gimana? Kayaknya deg-degan ya. Itu senyum-senyum tapi cemas menunggu hasil sepertinya. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu udah nggak sabar lagi untuk menerima pengumuman atau menerima hasil dari EMDP 2020. Sebelumnya, kita lihat atau kita saksikan video pengumuman EMDP 2020. Tiga, 2, 1, dan hasil MDP 2020 dengan peserta sebagai berikut. Dan hasilnya lulus 100% EMDP 2020. Selamat atas kelulusan peserta EMDP 2020. Berikut ini adalah cabang penempatan EMDP 2020. Mohon diperhatikan dan dicatat untuk cabang penempatan dari para peserta. Ya, selamat kepada peserta MDP 2020. Wah, udah tenang ya, udah lega, udah bisa tarik nafas dengan lega gitu ya. Kalau tadi mungkin ditahan-tahan, aduh, untuk menunggu hasilnya, tapi setelah nonton video tadi pasti lega semua. Nah, kalau tadi saya lihat ya di studio ada Pak Santika dan Pak Eko gitu ya. Tadi pagi itu tegang banget duduknya, sekarang udah santai gitu ya, udah lega gitu. Udah bisa ketawa ketiwi gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Perjuangan, saya yakin ya, hasil tidak akan mengkhianati proses Bapak-bapak yang
ada di EMDP 2020. Wow. Oke, Bapak Ibu, karena sudah lulus 100%, saya ingin mengundang salah satu peserta EMDP 2020. Di studio sudah ada Pak Eko. Kita akan mendengarkan kesan-kesan Pak Eko dalam berproses di EMDP 2020. Untuk Pak Eko, kita persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya masih deg-degan ini speechless ya. Karena baru diumumkan, tadi juga belum sempat screenshot tadi kayaknya tuh. Udah disuruh maju untuk testimoni aja. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya sapa terlebih dahulu yang kami hormati Pak Joni Hartono selaku Presiden Director, yang kami hormati Pak Patrick Atmajaya selaku Vice President Director, dan Pak Handi Halim selaku Operational IT and Legal Director. Yang saya hormati Bapak Ibu GM, Bapak Ibu Manager, Bapak Ibu undangan, dan semua peserta EMDP 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunialah kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen yang telah memberi kami kesempatan untuk belajar dan berproses di program EMDP tahun 2020 ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada tim HR yang telah menyusun kurikulum untuk proses pembelajaran di program EMDP ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak ABM selaku mentor kami di cabang selama penempatan OJT 1 dan 2 atas support yang luar biasa, atas arahan dan bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan program EMDP 2020 ini dengan baik dan lancar. Terkait dengan mungkin kesan-pesan atau suka duka kami dalam menjalani proses di EMDP 2020 ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan angkatan-angkatan kami sebelumnya. Karena di program kali ini kami di kondisi yang di tengah pandemi seperti ini mungkin tidak seperti angkatan-angkatan kami sebelumnya yang ada in class, kemudian bisa bertemu dan berkumpul dengan para peserta seangkatan. Di kami tidak, tapi dengan adanya seperti itu kami tidak menyurutkan semangat kami untuk terus belajar, semangat untuk mengikuti program EMDP ini. Nah, tentunya dari segi proses yang kami jalani saat materi melalui webinar maupun OJT 1 dan 2 ada banyak sekali kendala-kendala yang kami alami. Salah satunya adalah interaksi kita di cabang. Interaksi di cabang kita juga kalau sebelumnya kita mungkin bisa dengan leluasa berinteraksi, tapi dengan adanya pandemi ini kita harus selalu ingat menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah dan perusahaan. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada semua peserta. Alhamdulillah kita lulus 100%. Terima kasih. Selama ini saya rasakan sebagai peserta di angkatan kami adalah kekompakan dan kebersamaan itu sangat luar biasa. Nah, untuk menunjukkan proses kekompakan dan kerja keras kami coba tampilkan video. Mudah-mudahan bisa mencerminkan dan menggambarkan proses belajar dan perjuangan kami selama mengikuti program EMDP tahun 2020 ini.
Saya yakin dan percaya kamu mampu. Kamu mampu. Kan pada kalian, pada setiap kakimu yang sudah mulai lemas, tarikan nafasmu yang sudah mulai sesak, dan setiap tetesan keringatmu, ingatlah untuk keberhasilan kalian. Untuk itu jangan pernah menyerah. Mari kita teriak dengan penuh semangat.
Ya, Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Wah, luar biasa ya. Tadi perjuangan Bapak-Bapak peserta MDP 2020 ya. Saya nggak nyangka loh ya, ternyata programnya berat banget ya. Lari-larian, itu saya nggak tahu dia larinya berapa kilometer. Tadi saya lihat ya, Pak Santika sama Pak Eko tuh yang pingsan kalau nggak salah tadi ya. Terus ada Pak Bagus juga larinya tergopoh-gopoh, ngos-ngosan. Waduh, akhirnya hari ini terbayar sudah ya. Semua lulus 100%. Wih, itu kan loh. Oke. Kalau tahu gitu program MDP seberat itu, wah saya mau nyobain ya. Masuk ke MDP supaya bisa kurus gitu ya. Mungkin teman-teman juga yang tadi udah gemuk gitu ya, ikut program MDP sekarang udah agak kurusan kali ya. Gara-gara ikut latihan fisik tadi ya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan mendengarkan nih ya closing program dari Bapak Medianto. Nah, pasti udah nggak sabar nih ya. Oke, langsung aja untuk closing program dari Pak Medi. Baik, selamat pagi Pak Joni, Pak Patrick, Pak Handi, Bapak Ibu trainer, Bapak Ibu mentor, dan tentunya teman-teman peserta EMDP yang saya kasihi ya. Pertama-tama tentu kami ucapkan selamat buat para peserta EMDP. Kalau tadi Pak Joni katakan yang sudah menyelesaikan gitu ya, kali ini menjadi lebih lega lagi ya. Yang sudah menyelesaikan dan lulus dalam program EMDP ini gitu ya. Jadi sekali lagi selamat, dan tentunya teman-teman peserta EMDP tadi kalau kita dikatakan oleh Pak Joni ya, bagaimana organisasi kita itu terus bertumbuh. Dan teman-teman kita bersyukur bahwa kita ada di dalam organisasi yang terus bertumbuh ya. Karena tumbuh itu ke atas ya, bukan ke samping ya. Saya suka kasih joke gitu, lelucon ya, bahwa sebenarnya organisasi yang tumbuh itu bisa tercermin dari apa? Dari seperti kali ini kita punya program untuk menyiapkan leader-leader kita. Dari mana? Mereka-mereka yang dari bawah untuk terus bertumbuh ya. Karena tentunya kita nggak mengharapkan, tadi katakan tumbuh itu harus ke atas ya. Kalau ke samping itu bukan bertumbuh tapi disingkirkan gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman para peserta MDP, kalau tadi setelah disampaikan pengumuman, kalau ingat waktu SMA dulu biasanya kalau udah lulus-lulusan apa yang dilakukan? Saya mau tanya sama Pak Hadi, Pak Kade, Pak Hadi. Coba mana? Boleh di-unmute. Pak Kade. Nah, ayo Pak Hadi, Pak Hadi. Apa yang dilakukan waktu setelah lulus? Belum ada suaranya. Iya. Belum ngomong tuh, suaranya belum masuk. Kecil. Belum masuk. Iya. Oke. Kalau gitu karena belum masuk kita minta sama Pak Eko aja ya, Waluyo Eko biar enak. Masuk Pak Eko. Mana Pak Waluyo Eko? Kalau nggak masuk juga ini bukan. Nah itu. Gimana? Apa yang dilakukan kira-kira Pak Eko? Selamat pagi. Kalau udah lulus, dulu waktu zaman SMA, kalau udah lulus apa yang dilakukan biasanya? Kalau zaman SMA dulu, ya. pastinya segera ini Pak. Dulu saya mencari jurusan untuk kuliah Pak. Cari jurusan kuliah, ngeri. Ini tipe siswa yang baik-baik, bener ya. Ini bener. Tapi bukan pencitraan ya Pak Eko ya. Bukan. Sekarang saya mau tanya sama Pak Eko yang ada di sini. Apa yang dilakukan begitu pas lulus SMA? Pilok-pilokan Pak kampanye. Oh, tuh, ya. Duh, bilang katanya pilok-pilokan. Aku mau negesin lagi. Ini pilok-pilokan apa peluk-pelukan? Ya, biasa Pak pilok-pilokan, coret-coret segala macam ya. Jadi pertama-tama pesannya adalah tolong tembok EPM jangan dicoret ya. Itu. Nanti susah GA-nya. Ya, peace. Terus selanjutnya apa lagi? Biasanya kalau pas lulus SMA dulu kemudian yang jadi pembicaraan adalah
nanti kamu mau kemana, nanti kamu mau kemana gitu ya. Dan berbeda dengan EMDP apa? Begitu dia udah selesai lulus, ternyata udah ada penempatannya ya. Jadi nggak usah bingung, waduh setelah ini saya kemana, udah ada penempatannya ya. Jadi oke, ternyata saya ke Makassar, saya ke Jakarta 1 dan segala macam. Ya tentunya selamat untuk terus bertugas di tempat yang baru ya. Oke. Dan tentunya teman-teman semua, baru minggu lalu tuh saya dengar ada pertanyaan, kenapa ya kalau namanya olahraga kita pencaksilat ya. Pencaksilat tuh kalau kayaknya di film-film atau di sinetron itu biasanya si jagoannya tuh bisa sampai bisa terbang gitu ya. Sekarang kenapa nggak bisa terbang? Terus jawabannya gini katanya, dulu memang begitu. Yang namanya pencaksilat itu orang-orang namanya pendekar tuh bisa terbang ya. Mungkin Superman kalah kali ya. Tapi kemarin kenapa kok jadi nggak bisa terbang ya gitu. Karena katanya guru-guru para pendekar dulu punya ilmu 10, dituruninnya 9, diskon ya, biasa. Terus kemudian yang dari ilmunya 9, si guru tadi punya murid lagi turunin jadi tinggal 8. Jadi akhirnya mereka nggak bisa terbang sekarang. Berbeda dengan EMDP kita kali ini ya, tentunya dengan lainnya. Di EMDP ini adalah tentu para trainernya itu memberikannya 100% bahkan 110% gitu ya. Ya, nggak ada tepuk tangan dong ini. Jadi tentunya teman-teman dengan bertambahnya nanti program-program MDP selanjutnya bukan semakin berkurang ilmunya, malah menjadi semakin bertambah ya. Dan namanya EMDP, namanya apa? Development Program. Program pengembangannya tentu tidak boleh berakhir sampai di sini. Teman-teman semua punya tugas lagi untuk terus apa? Menjadi insan-insan pembelajar. Untuk terus tumbuh dan berkembang. Saya sekarang masih tanya lagi sama Pak Kade, udah ada suaranya belum Pak Kade? Penasaran nih, masih. Oh belum berarti. Wah tak bisa berkata-kata nih. Oke gitu saya sama Pak Toto. Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Halo pagi Pak. Pagi. Pak Toto pernah dengar yang namanya Michael Faraday gak Pak? Michael Faraday. Belum Pak? Loh tadi saya ngomong apa Pak? Teman-teman, Michael Faraday yang lulusannya lulusan IPA nih pasti tahu. Ini udah manggut-manggut tuh kayaknya siapa nih? Pak Bagus kali ya. Pak Bagus, Michael Faraday tahu Pak Bagus? Mohon maaf belum tahu Pak. Oh siap. Tapi denger ya, tapi udah pernah denger ya? Udah pernah denger. Nah, bagus. MCU-nya berarti udah lolos nih ya dari pendengaran. Bapak Ibu teman-teman semua, Michael Faraday itu apa? Kita kenal di waktu pelajaran apa? Wah, pada ke toilet nih kalau kayak gini caranya nih. Fisika ya, ahli fisika. Tuh siapa yang ngomong fisika tuh? Ini coba siapa yang ngomong tadi fisika? Oh iya ini dia ini. Memang ya, dari fisika perpajakan ini ada Pak Parlin udah ngomong ya. Jadi Michael Faraday itu memang ahli fisika. Ya, kemudian juga apa? Kimia juga ada. Ada hukum Faraday kan? Hukum Faraday kemudian juga termasuk diperingati di satu hari. Di Inggris namanya hari Faraday. Friday itu Friday bukan. Nggak usah, tenang. Ya. Michael Faraday itu ahli kimia ya. Jadi ceritanya begitu saya sempat baca tuh ada. Ternyata dia itu pada waktu kecil sekitar 14 tahun itu kerjanya itu adalah bantu untuk dipercetakan dan penjilitan buku. Di garis bawahi ya, penjilitan bukan penjulitan. Gitu ya. Nggak boleh julid loh. Jadi penjilitan buku, dan karena di penjilitan buku mau nggak mau pada saat dia kerja apa? Dia suka baca tuh, dia lihat. Dan pada akhirnya Faraday tertarik dengan, ada ini ya kimia gitu. Terus dia apa? Mulailah si Faraday kecil ini beli panci, beli segala macam, dia lakukan percobaan kimia. Ya. Dan kemudian dari begitu melihat ada pelanggan yang beli buku dari percetakannya atau penjilitan buku, kasih saran sama si Faraday. Daripada kamu kayak gini mestinya kamu ikut itu ya seminar yuk. Ikut seminar diundang ya. Sekali waktu Faraday diundang oleh satu pelanggannya ini untuk ikut seminar dari namanya, mohon maaf kalau saya nyebutnya agak salah ya. Namanya Sir Humphrey Davy. Ini cerita di Inggris, namanya Sir Humphrey Davy. Sir Humphrey Davy ini adalah seorang profesor
ahli kimia dan ikut dia seminarnya. Tentunya temu fisik, kalau kita kan webinar ya, dia masih temu fisik. Terus dia liatin dan kemudian Faraday memberanikan diri untuk apa? Tulis surat kepada Sir Humphrey Davy. Tadi ada mengatakan bahwa bolehkah aku bisa belajar. Dan satu ketika satu malam ya dikirimlah kurir dari si Sir Humphrey Davy ini ke tempat kediaman Faraday yang reot lah, yang jelek lah. Dan dia senang sekali. Sejak saat itu Faraday membantu Sir Humphrey Davy di dalam percobaan-percobaan di dalam lab kimianya. Dan dia menjadi andalan dari Humphrey Davy, apalagi Sir Humphrey Davy mengalami gangguan penglihatan karena apa? Nitrogen triklorid ya. Bener ya, tadi saya udah kelihatan apotekernya dikit, kelihatan ya. Lumayan gitu. Tapi pada akhirnya dari dia ikut dari Humphrey Davy, kemudian tadi lagi belajar di lab kimia, melakukan eksperimennya, sampai kemudian Faraday terkenal sampai saat ini. Dan begitu banyak hukum-hukum ataupun penemuan-penemuannya yang diwariskan ke kita semua. Teman-teman, buat teman-teman saya EMDP, Faraday mengajarkan kita untuk terus belajar. Ya, untuk terus apa? Belajar itu nggak cuma sekedar textbook, tapi harus ke lapangan. Tadi Pak Joni udah sampaikan tuh. Apapun, misalnya kita senangnya sales gitu, jangan cuma belajar sales, harus belajar tempat yang lain juga, ya, supaya kita semakin apa? Semakin kaya. Jadi apa? Tadi komplit udah terus belajar lagi. Dan untuk para mentor, untuk para trainer, kalau ditanya, Sir Humphrey Davy ditanya, Tuan, kira-kira dia ahli profesor kimia ya, banyak sekali temuannya. Penemuan kamu yang paling berharga, yang paling bermakna, yang mana? Jawabannya dia apa penemuannya? Dia banyak loh. Jawaban daripada Sir Humphrey Davy, penemuan yang paling berharga buat saya adalah penemuan seorang Michael Faraday. Dan Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu trainer, terima kasih hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua ya, sudah menemukan calon-calon leader kita di masa depan. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dan buat peserta MVP, tentunya harapan para trainer, para mentor ada di pundak dari kalian semua ya, untuk menjadi leader-leader kita di masa depan. Baru 2 minggu lalu ya Pak Gom menanyakan ya, berarti kalau bicara sebagai leader ya, bagi teman-teman semua, saya mau nanya sekarang sama ini, sama yang selalu duet tuh, si Pak Rudi sama Pak Willy itu ya. Oke, Pak Rudi, Pak Willy, sebagai leader bagi Anda itu adalah satu panggilan atau tuntutan? Ya, siapa duluan? Pak Rudi deh. Sebagai leader Pak ya? Iya. Sebagai leader, kalau menurut saya bisa sebagai panggilan, bisa sebagai tuntutan juga sih Pak. Enggak ada, kan pilihannya cuma tuntutan sama panggilan. Panggilan sih Pak. Panggilan. Oke, buat Pak Willy. Sebagai panggilan Pak. Sebagai panggilan. Jadi teman-teman itu tadi cowok-cowok panggilan kita. Iya benar ya. Jadi teman-teman, leader adalah panggilan buat Anda semua. Ikut MDP dipaksa gak? Enggak kan ya? Ya. Jadi kalian semua teman-teman lulusan EMDP, bukan peserta lagi ya. Lulusan EMDP ini adalah bentuk panggilan teman-teman semua bahwa Ensoval memanggil untuk terus mengembangkan perusahaan ini ya, untuk terus apa? Meningkatkan tentunya nanti performance dimanapun kalian ditempatkan ya. Dan jangan lupa tentunya ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama 6,5 bulan ini dari para mentor, dari para trainer terus diimplementasikan. Karena kalau nggak diimplementasikan nanti pencaksilat kita nggak bisa terbang ya. Jadi ilmunya harus betul-betul terimplementasi. Dan sekali lagi terima kasih buat para trainer, para mentor yang menghasilkan leader-leader kita di hari ini.
Selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dalam program UNDP 2020 ini. Tentunya mudah-mudahan kegiatan pengembangan ini terus kita bisa lanjutkan, kita bisa teruskan, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas daripada insan-insan Ensefal, kualitas para leader Ensefal yang akan membantu juga mengembangkan daripada Ensefal ataupun organisasi yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua. Iya, baik. Tadi ya, kita sudah mendengarkan nih masukan yang baik banget dari Pak Medi. Nah, kalau tadi Pak Medi bilang ya Pak, bahwa mereka semua nih nggak akan bisa sampai saat ini, nggak akan lulus 100% kalau tidak ada mentor-mentor yang baik pula. Iya, benar ya Pak ya? Nggak ada contekan juga. Nggak ada contekan juga Nggak ada Pak, ya? nggak ada, Oke. nggak boleh di sini contek-mencontek ya. Baik. Nah, kalau tadi Pak Medi juga bilang kalau misalkan ilmu yang diberikan itu tidak setengah-setengah atau tidak didiskon ya Pak ya, ilmunya yang dikasihkan mentor. Nah, karena tidak didiskon Pak, gimana kalau sekarang kita kasih apresiasi untuk para mentor dan trainer Pak? Setuju. Oke. Jangan lihat dari apa? Dari harganya atau dari nilainya ya Pak ya? Nah, harga nilainya, tapi dari rupiahnya. Dari rupiahnya, jangan, nggak boleh Pak. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada perwakilan dari mentor dan trainer. Ada Bu Lilis dan Pak Ivan. Untuk Bu Lilis dan Pak Ivan, kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Posisinya gitu ya? Iya, agak geser sebelah mana? sebelah sini. Bu Lilis? Iya, Bu Lilis, boleh sebelah sini. Ada yang keberatan? Ada keberatan? Ya? Enggak, sah ya, sah. Ya. Oke. Pertandingan ini 2 ronde. Enggak ya. Baik, silakan untuk Pak Medi untuk memberikan apresiasinya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ivan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para mentor dan trainer kita. Foto dulu. Ada Kevin? Oke. Terima kasih Pak Ivan dan Bu Lilis. Silakan. Terima kasih Pak Medi. Jangan. Iya, tadi sudah kita lihat ya apresiasi kita terhadap para mentor dan trainer kita. Kita ingatkan lagi bahwa mereka yang sudah memberikan kita ilmu yang tidak separuh-separuh ya, ilmu yang supaya kita bisa berkembang terus pastinya. Baik, Bapak Ibu dan peserta, udah bukan peserta lagi ya kalau kata Pak Medi ya, lulusan atau alumni dari MDP 2020. Dengan berakhirnya apresiasi tadi, maka berakhir juga acara MDP 2020 ini. Tapi sebelum berakhir, kita akan melihat dulu nih. Tadi pasti kita lihat nih ya, kita diberikan apresiasi, trainer dan mentor diberikan apresiasi. Tapi cara penggunaannya seperti apa sih? Nah, kita saksikan dulu video penggunaan aplikasi apresiasi tadi. Kok apresiasi? Ya, tadi ya, Bapak Ibu, nanti kalau yang mendapatkan apresiasi dari kami,
cara penggunaannya seperti tadi, bisa ditaruh di mobil atau di ruang kantor, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi video apresiasi tadi, kita akan foto bersama dulu, karena ada 3 layer, nanti kita akan ada 2 sesi pemotretan ya, karena ada 2 layer. Oke, kita hitung dulu ya. Mungkin siap-siap semua kamera dibuka. Semua kamera dibuka, Bapak Ibu. Mungkin disisir-sisir dulu ya. Kalau ada yang WFH, mungkin ada yang belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting rambutnya rapi gitu. Oke, siap ya. Kameramen siap. Oke. Boleh lah bergaya senyum dulu. 3, 2, 1, cheese. Cakep. Oke, layar kedua, tahan dulu Bapak Ibu. Oke, senyum semuanya. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1, cheese. Cakep. Iya. Tadi ada efeknya ya, cakep gitu ya. Keren banget nih kameramennya ya. Baik, dengan berakhirnya sesi foto, maka graduation MDP 2020 kita tutup. Dan saya Baptis, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua.